Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan akhir kita di semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita untuk membahas desain dan pengelolaan jaringan. Ada banyak sekali sebenarnya materi-materi yang tidak bisa saya sampaikan semuanya lewat offline secara sinkronus, tapi saya sudah mengunggahnya semua ke kuliah daring, ke LMS kita yaitu kuliah daring WinGSID. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang rancangan WAN. Yang lalu kita sudah membahas tentang selecting routing protocol for the network. Di mana di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana memilih routing protokol dinamis yang cocok digunakan untuk jaringan kita. Jadi kalau jaringan kita besar, maka kita memerlukan suatu mekanisme routing yang simple, yaitu menggunakan routing dinamis. Sehingga pertemuan kemarin kita sudah bagaimana memilih routing protokol terbaik untuk jaringan kita. Namun ada satu routing protokol yang tidak sempat saya bahas, yaitu BGP, tapi slide-nya sudah ada di kuliah daring, yaitu BGP ya, Border Gateway Protocol. Ini agak sedikit berbeda dibandingkan dengan routing yang sifatnya internal, IGP ya. Tapi hari ini kita tidak akan bahas itu, kita akan bahas tentang rancangan WAN. Bagaimana memilih teknologi WAN yang tepat. Nah, definisi dari WAN adalah komunikasi data jaringan yang mengcover broad geographic area atau area geografis yang luas. Nah, WAN ini biasanya menggunakan fasilitas transmisi yang disediakan oleh service provider atau biasa juga disebut dengan carriers seperti perusahaan atau perusahaan penyedia layanan komunikasi telepon, karena mereka yang memiliki jaringan luas sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sehingganya si Yare di tahun 2008 mengatakan bahwa biasanya ini disediakan oleh service provider. Kenapa memilih WAN? Karena dia dapat beroperasi dengan skup di luar jangkauan dari LAN. Jadi skupnya lebih besar dibandingkan LAN. Kemudian fungsinya adalah interkoneksi, enterprise LAN. Jadi kalau kita mau melakukan interkoneksi dari satu LAN dengan LAN lain di daerah yang lain, dan itu terpisahkan secara geografis, maka kita menggunakan WAN. Misalnya di sini ada jaringan enterprise campus dengan remote site. Nah, kita dipisahkan jaraknya ini
secara geografis ya, terlalu sulit kita untuk menjangkau kalau menggunakan LAN, sehingga kita difasilitasi oleh WAN. Nah, WAN ini biasanya dimiliki oleh service provider. Kita biasanya sewa atau bayar ke service provider untuk menghubungkan antara LAN kita ini. Biasanya yang pakai seperti ini, sekarang kita lihat misalnya ada gerai-gerai seperti Indomaret, Alfamart, mereka terpisahkan jarak dengan pusat data mereka yang ada di Jakarta mungkin atau ada di Manado. Datanya ketika mereka mau melakukan transaksi pembayaran di pihak ketiga, misalnya kalau Anda belanja di marketplace, lalu Anda mau bayar lewat dua gerai itu, maka mereka perlu interkoneksi dengan pusat data mereka yang ada di Jakarta biasanya. Nah, ini perlu WAN. Karena itu tidak dieksekusi di lokal mereka ya. Makanya kalau Anda perhatikan, kalau Anda membayar misalnya bayar internet atau bayar apapun itu di dua gerai besar itu, biasanya mereka agak lama untuk connecting dulu ke jaringan yang ada di Jakarta. Tidak langsung seperti kalau Anda belanja seperti biasanya. Tinggal scan, lalu keluar harganya, lalu Anda bayar. Struknya langsung keluar gitu. Kalau pembayaran yang lain-lain biasanya itu perlu waktu. Mereka perlu untuk hubung dulu dengan server mereka yang ada di Jakarta. Nah, ini perlu WAN. Kenapa dibutuhkan? Karena bisnis membutuhkan komunikasi lintas lokasi yang terpisahkan secara geografis. Apalagi Indonesia yang kita dipisahkan antara satu pulau dengan pulau lainnya, dipisahkan dengan laut. Sedangkan regional dan branch office itu harus dapat berkomunikasi, regional atau branch office harus dapat berkomunikasi dan berbagi data. Nah, organisasi harus share informasi juga dengan customer, organisasi customer. Atau ada mobile worker, dia harus bisa mengakses informasi yang ada di corporate network. Misalnya kurir paket yang kelas-kelasnya juga yang internasional ya, seperti DHL, mereka kemana-mana itu membawa alat tracking, di mana barangnya ini ketika sampai di customer, mereka harus laporkan langsung di perangkat mereka, itu ke pusat data mereka. Artinya mereka ini keadaannya adalah mobile worker. Mereka ada di lapangan, sehingga mereka perlu mengakses informasi bahwa paket ini sudah saya sampaikan ke customer. Jadi mereka bawa-bawa perangkat itu biasanya. Jika sudah ditandatangani oleh penerima, ini datanya langsung dikirim ke pusat. Sehingga trackingnya jelas di server mereka ya, bahwa paket ini sudah selesai diantarkan. Kemudian untuk yang pengguna komputer yang di rumah, juga mereka harus kirim dan menerima data lintas jarak yang cukup luas. Konsumen itu harus berkomunikasi via internet, bank, store, atau berbagai macam penyedia layanan dan barang. Atau pelajar, mahasiswa itu mau melakukan penelitian dengan mengakses perpustakaan, gitu ya, publikasi yang terletak di negara lain. Nah, ini biasanya mereka mengakses dengan internet. Nah, untuk kasus di bank biasanya juga seperti itu. Kalau Anda lihat ATM itu tentu saja mereka tidak menggunakan komunikasinya lewat internet. Kenapa? Karena
internet cukup rawan kalau kita melewatkan data-data yang krusial, data-data yang sensitif kalau itu harus lewat internet. Misalnya perbankan ya, karena isinya ada uang, maka kalau kita mau sharing data, kirimkan data transaksi via internet, maka ini akan menjadi sesuatu yang rawan gitu. Maka digunakanlah WAN. Digunakanlah WAN yang lebih privat dibandingkan dengan internet yang sifatnya publik. Nah, tujuan utamanya nanti si service provider itu harus punya standar. Standar ini dinamakan dengan service level agreement. Ini sebenarnya adalah kesepakatan antara si penyedia layanan dengan customer. Biasanya ketika kita membeli layanan WAN atau menyewa layanan WAN, kita akan menandatangani SLA. SLA ini kesepakatan bagaimana pembayarannya, apa layanan yang diberikan oleh service provider kepada pelanggan. Misalnya kita mau bandwidth-nya 1 mega ya, oke, clear, tidak ada sharing misalnya. Nah itu disepakati di dalam SLA. Bagaimana kalau koneksinya putus dalam beberapa jam? Ada kompensasi apa terhadap customer, itu disepakati di dalam service level agreement. Nah, si service provider itu harus memenuhi apa yang sudah disepakati bersama dengan customer. Goalnya dari si service provider adalah mencukupi atau memenuhi persyaratan yang harus mereka berikan kepada customer. Yang kedua adalah cost of investment dan usage. Biasanya customer lebih memilih WAN, menyewa WAN dibandingkan membangun sendiri infrastrukturnya. Kenapa? Karena kalau membangun sendiri infrastrukturnya, investasinya jadi besar. Misalnya saya mau bangun konektivitas WAN dari Gorontalo ke Manado. Kantor pusatnya ada di Gorontalo. Kantor pusatnya ada di Manado. Cabangnya ada di Gorontalo. Maka kalau kita mau bangun konektivitas antara Manado dan Gorontalo secara privat, nggak ada orang lain yang pakai, maka kita menggelar sendiri atau membangun sendiri infrastruktur kita ini, jadinya investasinya jadi besar. Biasanya WAN itu disewa saja. Jadi service provider sudah punya jalur konektivitas dari Gorontalo ke Manado, kita tinggal sewa jalurnya saja. Jadi ada banyak WAN interconnection, ada konektivitas antara enterprise edge module dengan ISP, ada enterprise site across the ISP network, ada connectivity between konektivitas antara enterprise site across the ISP service provider atau PSTN. PSTN ini biasanya adalah Telkom. Modelnya seperti ini, ada enterprise edge ya, dengan service provider ya, atau enterprise campus ke enterprise edge ke service provider, nanti akan nyambungnya ke enterprise branch atau enterprise data center atau enterprise teleworker. Jadi penyambungnya ini adalah service provider di sini. Kemudian juga ada enterprise edge-nya di sini macam-macam, ada yang e-commerce, ada yang internet connectivity, ada yang remote access atau VPN, atau ada yang jenisnya WAN atau MAN, site to site VPN ini. Nanti teknologinya banyak di dalam. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya, terkoneksi. Jadi dia ada yang juga salah satu teknologi WAN itu lewat internet tapi dibungkus dengan enkripsi.
Kalau misalnya komunikasinya tidak memungkinkan menggunakan atau digelarnya WAN dari satu daerah ke daerah yang lain, maka kita bisa menggunakan internet, tapi di dalamnya kita misalnya pakai VPN. Nah, WAN di OSI model itu bermain di data link layer seperti HDLC. Ini protokol-protokolnya yang banyak digunakan. Dan di layer fisikal, electrical, mechanical, operational connection. Jadi kebanyakan bermain di layer kedua atau di layer pertama. Terkait masalah perancangan WAN, kita, ini mungkin agak lompat ya. Nanti ini harusnya di belakang, saya teknologi WAN dulu. Nah, teknologi WAN itu ada yang sifatnya publik, ada yang sifatnya privat. Privat pun juga terpisah, ada yang dedicated, ada yang switch. Yang WAN sifatnya publik, otomatis dia lewat internet, tapi dibungkus oleh VPN menggunakan DSL, kabel, atau wireless. Kemudian yang privat, itu ada yang dedicated seperti list line, ada yang berbasis switch, circuit switch seperti PSTN, ini menggunakan jalur telepon, dan ada yang paket switch. Paket switch itu seperti Metro Ethernet. Seperti yang digunakan di UNG, UNG itu menggunakan Metro Ethernet. Antara kampus 1 dengan kampus 3, kampus 1 dengan kampus 4. Maka kita belum memiliki jalur sendiri ke kampus 4, maka kita sewa ke Telkom sebagai service provider. Mereka yang menggelar fiber optik sampai ke kampus 4. Namun teknologinya menggunakan Metro Ethernet. Karena Metro Ethernet yang paling banyak digunakan sekarang. Yang pertama, list line ini point to point. Yang kedua, circuit switch. Ini biasanya jalur telepon. Ini sudah banyak ditinggalkan. Dulu masih ada PSTN. Kemudian dia jadi ISDN. ISDN menjadi cikal bakal dari ADSL. Kalau Anda masih ingat dulu ada Telkom Speedy, nah itu bentuk dari circuit switch karena dia masih pakai jalur telepon. Sekarang itu lebih banyak pakai yang paket switch, bukan lagi circuit switch tapi paket switch seperti tadi Metro Ethernet, X25, frame relay. Tapi frame relay dan X25 itu juga sudah ditinggalkan, yang paling banyak digunakan sekarang adalah Metro Ethernet. Nah, akses teknologinya pakai apa? Ya ada yang pakai satelit. Ini tadi yang telepon line pakai yang ISDN atau DSL, yang kemudian berubah menjadi ADSL, itu Telkom Speedy. Kalau DSL dulu kita mengenal adanya Telkomnet Instan ya, yang kita dial dari rumah kita menggunakan jalur telepon. Bisa juga pakai wireless, kalau memungkinkan pakai wireless, misalnya dari kota ke Bone Bolango mau digelar WAN, tapi pakai wireless bisa saja, dedicated point to point. Atau list line pakai T1, tapi ini juga jarang digunakan sekarang ya. Orang cenderung sekarang menggunakan wireless atau satelit atau fiber optik. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Paham ya?
Nah, yang pertama list line. List line ini keuntungannya dia simple, tapi kerugiannya cost-nya besar. Nah, makanya list line banyak ditinggalkan. Yang kedua adalah dial up. Dial up juga simple karena kita cuma pakai saja jalur teleponnya si service provider Telkom. Availability-nya tinggi karena setiap rumah, kantor itu punya jalur telepon, ada line teleponnya sehingga gampang digunakan. Tinggal kita hubungkan dengan modem, kabel teleponnya kita hubungkan dengan modem, selesai. Kita bisa langsung dial. Tapi kerugiannya low data rate. Jadi penyampaian datanya itu sangat kecil ya. Hanya 64 kbps sampai dengan 128 kbps. Itu nggak cukup untuk kebutuhan kita sekarang yang butuh bandwidth besar. Cuma 128 kbps mungkin hanya suara saja. Kalau sudah video, ini udah nggak cukup kalau kita pakai dial up. Kalau hanya sekedar kirim-kiriman data teks itu oke. Tapi kalau lebih dari itu, saya rasa ini tidak reliable lagi. ISDN ini adalah cikal bakalnya dari DSL, kemudian menjadi ADSL. Ini sudah juga ditinggalkan. Nah, frame relay mungkin ada yang masih pakai karena dia nempelnya di router to router, kita bisa pakai frame relay. Misalnya di Cisco Anda bisa konfigurasi frame relay. Ini sudah berbasis paket switch, kalau yang tadi masih berbasis pada circuit switch. ATM, ini juga mungkin ada perbankan yang masih pakai ATM, tapi kebanyakan sekarang sudah beralih ke satelit atau ke seluler atau fiber optik. Nah, yang banyak digunakan sekarang adalah One Internet, One Ethernet atau Ethernet One. Ini lebih cepat speednya, kapasitasnya lebih besar. Sekarang kebanyakan service provider juga menyediakannya adalah Ethernet One. Seperti kita kenal ada Metropolitan Ethernet atau Metro Ethernet. Ethernet over MPLS ini juga masih ada yang sediakan, Ethernet over MPLS, EO-MPLS, atau Virtual Private LAN Service, VPLS ini juga ada yang menyediakan service seperti ini. Tapi sebagian besar banyaknya bermain di Metro Ethernet. Nah, MPLS ini adalah multi protokol label switching. Jadi ini adalah protokol, kalau sudah paket switch artinya dia sudah banyak bermain di protokol. Dalam multi protokol high performance one technology yang mendirect data dari satu router ke router yang lainnya. Jadi ini ada peran routing juga di sini. Kalau kita bermain MPLS. Kemudian yang lainnya menggunakan VSAT, Very Small Aperture Terminal. Ini solusi yang kita gunakan di daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau oleh kabel, fiber misalnya. Misalnya ini di desa-desa yang ada di pelosok-pelosok gitu ya, atau di gunung yang susah dijangkau oleh fiber optik, maka kebanyakan menggunakan teknologi teknologi satelit. Yang sekarang juga masih ada yang pakai dan juga merupakan salah satu program dari pemerintah, program Bakti Kominfo, itu kebanyakan di desa-desa yang sulit dijangkau oleh kabel, mereka menggunakan satelit. Telkom juga punya layanan seperti Mengo Sky, itu mereka menyediakan layanan via satelit. Tapi satelit ini
punya kendala. Kendalanya adalah cuaca. Kalau cuacanya mendung, ya, hujan, itu performa dari satelit itu akan menurun. Kemudian daya throughput-nya juga tidak sebesar dari kabel. Tentu saja karena ini karena medianya adalah media udara yang jaraknya juga cukup jauh gitu ya, sangat jauh. Kemudian ada kabel ini fiber, atau sekarang juga banyak yang television network ini, atau wireless. Nah, ini wireless karena wireless hadir karena solusinya bisa dibilang murah, tapi tidak untuk yang WiMAX, ya, karena WiMAX itu harga perangkatnya masih terbilang mahal. Kebanyakan kita sekarang masih pakai Wi-Fi dengan standarnya IEEE 802.11. Nah, untuk yang WAN harusnya kita sudah pakai WiMAX yang standarnya IEEE 802.16. Nah, ini dengan jarak yang lebih jauh, kemudian frekuensinya juga berbeda, dan throughput yang dihasilkan itu lebih besar, kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan Wi-Fi. Walaupun Wi-Fi juga sekarang sudah dengan standar barunya itu sudah besar juga kapasitasnya, sampai giga ya. Yang 802.11 AC, AD itu sekarang sudah mencapai kapasitasnya sampai dengan gigabit per second. Kemudian ada juga yang pakai seluler. Seluler ini juga banyak digunakan, contohnya di gerai-gerai tadi. 2 gerai besar di Indonesia juga kebanyakan masih menggunakan konektivitas dengan WAN-nya masih pakai seluler. Makanya kalau transaksi pembayarannya lewat 2 gerai itu masih agak lama karena ini masih menggunakan atau memanfaatkan 3G atau 4G seluler. Nah, kalau tidak memungkinkan menggunakan itu semua, maka kita bisa menggunakan jalur internet sebagai media penghubung antara satu lokasi ke lokasi lainnya. Hanya saja kalau kita menggunakan VPN, maka kita melakukan enkripsi via jalur yang publik. Jadi VPN itu membungkus komunikasi kita dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi private ya, secara virtual. Walaupun yang namanya sesuatu yang sudah melintasi internet itu tetap masih bisa ada saja orang yang iseng itu ya. Walaupun ini sudah dienkripsi. Tapi dia relatif lebih aman dibandingkan kita direct tanpa VPN. Kita langsung kirim data, apalagi datanya sensitif, lintas internet. Nah, ini lebih beresiko dibandingkan kalau kita menggunakan VPN yang lebih cenderung lebih relatif lebih aman dibandingkan secara langsung mengakses internet. Ada 2 tipe VPN, ada yang site to site. Site to site itu di satu sisi ada router, di sini misalnya router, di sisi branch-nya juga ada router. Nah, ini disetting site to site. Kalau yang modelnya remote access itu, kalau kita di kantor pusat ada server VPN, kita di laptop tinggal mengakses saja. Itu namanya remote access. Kita tinggal masukkan IP-nya berapa, kita connect dengan, masukkan username, password, kita langsung connect dengan jaringan yang ada di kantor pusat itu kalau remote access. Kebanyakan yang digunakan adalah remote access, bukan
site to site. Site to site itu biasanya kalau di kantor cabang ada routernya, kita IP-nya adalah site to site. Nah, sekarang bagaimana memilih koneksi WAN? Pertimbangannya, apakah WAN yang kita gunakan ini menggunakan privat atau public infrastruktur, tergantung budget kita. Kalau kita mampu menggelar sendiri, maka kita gunakan private infrastruktur. Atau kita sewa di service provider, karena budget kita ada, kita bisa sewa secara private. Nah, untuk yang private WAN, ini dedicated atau switch. Kan sekarang kita pakainya yang switch. Mungkin juga kita bisa dedicated. Kemudian untuk yang public WAN, tipe VPN apa yang kita perlukan, yang dibutuhkan? VPN yang jenis site to site kah atau yang remote access? Kalau mau yang gampang ya remote access. Kalau mau yang lebih ribet tapi relatif lebih aman dibandingkan dengan remote access adalah site to site, tergantung kebutuhannya. Kemudian opsi konektivitas apa yang tersedia secara lokal. Kalau di pilihan kita cukup banyak koneksinya, maka kita bisa memilih yang terbaik dengan cost yang tidak terlalu banyak dikeluarkan. Terakhir itu cost-nya, cost yang tersedia untuk pilihan-pilihan koneksi tersebut bagaimana. Ini semua adalah alasan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab untuk memilih link connection WAN. Nah, berdasarkan metodologi PPDIO yang digunakan oleh Cisco, kita perlu untuk menganalisis customer requirement, apa kebutuhan mereka terhadap WAN, kemudian melakukan karakteristik, menganalisis karakteristik dari existing network-nya. Jadi kalau misalnya dia ada internet, ada router, maka bisa saja kita pilih dia adalah site to site VPN. Kalau di cabangnya juga ada router. Dan kalau mereka hanya pakai internet, maka pilihannya misalnya adalah VPN. Kemudian menentukan network topologi dan solusinya. Jadi kalau yang tadi kita sudah lihat ada beberapa topologinya seperti ini, VPN. Ini seluler. Di seluler juga bisa digunakan sebagai WAN. Ini wireless. Nah, wireless itu bisa site to site, point to point, ya, atau point to multi point, satu titik untuk banyak poin. Ini topologinya seperti ini, tergantung jenis WAN yang kita gunakan. Kemudian aplikasi apa yang dibutuhkan. Jadi kalau aplikasinya besar, biasanya orang butuh WAN itu karena ada aplikasi. Misalnya seperti itu. Orang butuh WAN itu karena ada aplikasi. Ada data yang mau dikirimkan secara privat atau ada kebutuhan akan konektivitas dari kantor pusatnya ke kantor cabangnya. Kantor cabangnya perlu akses ke kantor pusat, maka mereka menggelar WAN atau sewa WAN. Ini aplikasinya apa? Cukup enggak kalau kita misalnya pakai VPN? Kalau cukup ya kita pakai VPN. Kalau misalnya aplikasinya rentan untuk disusupi, maka kita misalnya tidak pakai VPN, tapi kita menggelar atau sewa WAN sendiri. Kemudian teknikal aspek lainnya yang dibutuhkan dan cost-nya. Ini yang penting cost-nya. Kalau cost kita besar, ya, dan mau investasinya dalam jangka waktu yang lama, misalnya kita bisa saja, kalau dari Gorontalo ke Manado, kita gelar saja fiber. Sehingga kita punya jalur sendiri ke kantor cabang misalnya, atau ke kantor pusat. Kita tidak perlu sewa, karena kita punya link sendiri dari Gorontalo ke Manado. Tapi itu tentu saja investasinya besar. Tapi kalau selama kita punya cost, kita punya modal yang cukup besar untuk
menggelar one sendiri ya tidak masalah. Ini kalau yang kita perlukan adalah real time video atau voice, maka ini kebutuhan respon time-nya itu minimum delay gitu ya. Throughput-nya harus tinggi, paket loss-nya medium, tidak boleh terlalu banyak karena kalau seperti ini kita ya, conference, maka ini paket loss-nya toleransinya medium, nggak boleh low, ya. Karena kebutuhan bandwidth-nya besar. Downtime-nya juga minimum. Kalau kebutuhan kita adalah video. Sekarang kalau kampus kan kebutuhannya ini semua. Kebutuhannya ini semua. Maka diperlukan teknologi WAN yang memungkinkan ini semua bisa jalan. Ya. Makanya yang kita pilih nanti adalah fiber optic metro ethernet. Yang insya Allah tahun ini kita akan menggelar jalur fiber sendiri dari kampus 1 ke kampus 4, kampus 1 ke kampus 2, kampus 1 ke kampus 3. Karena cost-nya ada. Investasinya besar tapi ada gitu, tersedia. Ini pilihannya, karena waktu Zoom kita terbatas, tinggal 1 menit. Ini yang tadi ya, yang kelewatan. Kemudian mengevaluasi efektivitas cost dari kepemilikan. Jadi kalau kita mau milik sendiri equipment-nya, modemnya, routernya, kita mau milik sendiri, ya kita artinya cost-nya lebih besar. Kalau kita sewa, ya berarti cost-nya lebih kecil dibandingkan kita menginvestasi sendiri. Kemudian itu kurang lebih terkait dengan WAN. Nanti ada teknologi-teknologi lainnya di WAN, saya akan sampaikan di kuliah daring. Demikian dari saya. Kalau ada kekurangan selama 1 semester ini, saya mohon maaf. Semoga Anda bisa lulus di mata kuliah ini. Minggu depan kita sudah ujian akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.